どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi spoiler buat kalian yang belum baca novel, manga, ataupun animenya. Dan juga untuk pendengar baru, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja ceritanya. Cerita dimulai dengan Christina yang mengingat masa lalunya. Christina lahir sebagai putri pertama dari kerajaan Beltram, yang mana dia akan menjadi urutan pertama dalam pewarisan tahta kerajaan. Christina mempunyai bakat akademis dan juga sihir. Namun, dia masih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Christina kemudian terus bekerja keras untuk memenuhi harapan orang tua dan juga adiknya. Dan saat Christina berhasil mencapai sesuatu, dia akan selalu mendapatkan pujian. Dan hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan yang menganggap istimewa dan berada di atas orang lain mulai tumbuh. Christina saat ini mencintai keluarganya, termasuk juga dengan Flora. Christina lalu selalu ingin dihormati oleh Flora. Namun, kemudian saat dia berusia 7 tahun, ada suatu kejadian yang berubah sifatnya itu. Kejadian itu adalah insiden penculikan Flora. Christina mengikuti Vanessa dan Celia untuk mencari Flora. Saat di daerah kumuh, Christina bertemu dengan seorang anak yatim piatu bernama Rio. Rio berambut panjang dan juga berantakan. Kulitnya kasar dan kotor dan juga pakaiannya compang-camping. Dan hal itu adalah saat pertama kalinya Christina bertemu dengan anak yatim piatu. Dan Christina yang tidak tahu harus melakukan apa-apa, kemudian dia malah berbicara kasar kepada Rio. Namun, Rio kemudian menjawabnya dengan sopan. Lalu, kemudian saat Christina melihat Rio membawa Flora yang pingsan, dia kemudian menjadi marah dan menganggap Rio sebagai pembohong. Kemudian, Christina menampar Rio dan meneriakinya. Rio lalu menatap Christina dan hal ini membuat Christina takut. Lalu, Christina mencoba menampar Rio sekali lagi dengan tangannya. Namun, hal itu dihentikan oleh Rio dengan cara memegang tangan Christina. Dan saat momen itulah untuk pertama kalinya Christina merasakan kebebasannya direnggut. Dan juga merasa bahwa manusia lain itu menakutkan. Christina kemudian menyadari bahwa dia tidaklah istimewa. Dan bakatnya tidak seluar biasa itu sehingga bisa disebut jenius seperti Celia. Celia adalah orang yang dianggap jenius oleh Christina. Namun, ada satu orang lagi yang mungkin akan dianggap jenius juga oleh Christina. Orang itu adalah Rio. Christina nampaknya mulai memperhatikan Rio semenjak Rio masuk ke dalam akademi. Rio mampu menyusul nilainya di akademi meskipun dia baru bisa membaca dan menulis. Dan juga, saat Christina melihat Rio berlatih pedang setelah di kelas, dia merasa bahwa Rio mempunyai gerakan yang elegan dan juga tajam. Lalu, Christina perlahan mulai mengakui kejeniusan Rio. Namun, Christina tidak bisa menjalin hubungan dengan Rio. Hal ini karena rasa bersalah akan masa lalu, dan akhirnya membuat Christina memutuskan untuk menjauh. Sebagai anggota kerajaan, Christina harus bersikap tidak seperti orang biasa. Namun, saat dia melihat Rio yang terisolasi dan juga mendapatkan perlakuan tidak adil dari para bangsawan, rasa malu Christina kemudian mulai muncul. Namun, dia tidak melakukan apa-apa dan memutuskan untuk menjadi penonton saja. Kenangan Christina menjadi semakin masam ketika para bangsawan menjadikan Rio sebagai kambing hitam hanya untuk keperluan politik mereka. Dan pada saat itu, Christina kemudian menganggap bahwa dia tidak akan bertemu dengan Rio lagi. Lalu, di dalam perjalanan melarikan diri dari kejaran Charles,
Christina memperhatikan obrolan antara Ryo dan juga Reis. Lalu, dia kemudian dikejutkan ketika Reis mengatakan nama Ryo daripada Haruto. Christina kemudian sempat mengingat tentang masa lalunya. Namun, setelah Reis pergi, mereka kemudian secepatnya ikut pergi juga. Karena ada kemungkinan bahwa mereka akan terkejar jika mereka tetap lama di tempat itu. Ryo nampaknya mengabaikan tentang fakta Reis memanggil nama aslinya, dan kemudian mereka pergi. Ryo lalu menghubungi Aisyah dan kemudian menanyakan lokasinya. Aisyah ternyata berada di rumah batu untuk memastikan keamanan dari yang lain. Ryo sebenarnya ingin meminta Aisyah untuk mengecek kondisi sekitar. Namun, setelah perjumpaannya dengan Reis, Ryo kemudian memerintahkan Aisyah untuk melindungi rumah batu. Ryo kemudian mengatakan ke semuanya bahwa sebaiknya mereka menghilangkan jejak di sini dengan cara melanjutkan berlari di atas pohon. Dan para prajurit pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencoba melacak mereka. Karena di sini terdapat banyak jejak pertarungan sebelumnya. Ryo kemudian menggendong Kouta dan juga Rei. Alma menggendong Celia. Sarah menggendong Vanessa dan lalu Orpia menggendong Christina. Mereka kemudian berlari dan bergerak melompat-lompat di atas pohon. Dan setelah 10 menit melewati hutan, mereka kemudian mencapai jalan di sebelah timur. Setelah itu, mereka kemudian memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan lalu, Ryo memperkenalkan Sarah, Alma, dan Orpia kepada Christina dan yang lain. Sarah, Alma, dan Orpia kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini bisa bersama dengan Ryo karena mereka bepergian bersama dengan Ryo. Dan juga tujuan mereka adalah mempelajari dunia. Setelah itu, Ryo kemudian menjelaskan situasi ke Sarah, Alma, dan Orpia. Bahwa pertama, Ryo dan Celia sudah berhasil menyelinap ke mansion ayahnya Celia sesuai dengan rencana mereka. Namun, setelah menyelinap, mereka malah bertemu dengan Christina yang melarikan diri dari pasukan yang dipimpin oleh bangsawan yang di posisi politik di ibu kota. Dan akhirnya, Ryo berakhir menjadi pengawal untuk mengantarkan mereka ke Rodania. Sarah, Alma, dan Orpia kemudian menawarkan bantuan mereka. Karena nampaknya mereka akan lebih berguna daripada Aisyah saat ini. Hal ini terjadi karena Ryo tidak bisa terang-terangan menggunakan seni roh. Ryo sebenarnya tidak ingin melibatkan mereka bertiga. Karena tujuan dari 3 gadis itu keluar dari desa adalah untuk mempelajari dunia. Sarah, Alma, dan Orpia tidak mempermasalahkan itu. Mereka bertiga lalu tersenyum dan mengatakan bahwa mereka adalah teman. Jadi wajar bagi mereka jika saling membantu. Ryo kemudian mengeluarkan peta dan menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan. Setelah keributan di jalan selatan, mereka yakin bahwa hal itu akan menarik perhatian. Dan lalu mereka akan memotong arah dan mengambil jalan di timur. Mereka tidak bisa menggunakan jalan terpendek ke arah Rodania, karena ada kemungkinan besar jalan itu sudah diawasi. Mereka lalu akan terus menggunakan jalur timur, yang mana akan melewati kota Amande. Ryo lalu mengatakan bahwa mereka bisa saja meminta bantuan Liselot. Namun, keputusan itu akan diserahkan ke Christina. Beberapa saat kemudian, setelah jalur sudah ditentukan, Ryo kemudian memperingati mereka semua untuk berhati-hati. Karena pedang Raja Alfred dan pahlawan Rui juga ikut dalam pengejaran untuk mencari mereka. Selain itu, Reis yang muncul sebelumnya akan menjadi sesuatu yang merepotkan juga. Sebelumnya, Reis memperkenalkan dirinya sebagai anggota kelompok singa surgawi. Namun, mereka mencurigai adanya kemungkinan bahwa Reis adalah duta kekaisaran Proxia. Karena jika itu benar, maka motif dari Reis akan sedikit terlihat, yaitu membantu keluarga Arbor. Namun, Ryo masih agak bingung dengan tindakan Reis. Di masa lalu, dia mencoba menculik putri Flora. Namun, sekarang dia malah mencoba membunuh putri Christina. Sementara itu, di bekas pertempuran melawan monster sebelumnya, para prajurit kerajaan Beltrum sedang mencari jejak Ryo dan yang lainnya. Alfred dan Rui juga ikut dalam investigasi itu. Lalu mereka menyimpulkan bahwa pertempuran besar melawan monster sudah terjadi beberapa saat yang lalu.
Dan orang yang melarikan diri itu nampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa, karena mereka berhasil mengalahkan semua monster itu. Charles kemudian membuat perintah untuk melakukan pengejaran di jalan utara dan selatan. Namun, setelah Alfred menghentikannya, mereka kemudian memutuskan untuk mengirim tim pengejar ke semua jalur yang bisa menuju ke Rodania, yaitu jalur utara, selatan, dan juga timur. Lalu, 1 jam sejak Rio dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka kemudian beristirahat di dekat mata air. Nampaknya menggunakan pengat tubuh terus-menerus akan menguras banyak esensi sihir. Meskipun Haruto, Sarah, dan Alma dan Orpia memiliki esensi sihir yang banyak, mereka harus beristirahat karena hal ini untuk menghilangkan kecurigaan dan tetap menyembunyikan identitas mereka. Rio kemudian berpatroli menyelidiki daerah di sekitar mereka untuk sementara. Sarah, Alma, dan Orpia kemudian juga mengecek apakah ada monster di sekitar mata air. Dan kemudian mereka mandi. Beberapa saat kemudian, Celia dan Christina lalu mendatangi mereka. Christina lalu kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka karena sudah membantu dirinya. Sarah, Alma, dan Orpia kemudian mengatakan bahwa mereka melakukan ini untuk membalas kebaikan dari Rio. Lalu, melihat aura kasih sayang mereka, Putri Christina kemudian agak terdiam karena dia jarang melihat tipe orang yang tulus seperti mereka. Lalu, kemudian mereka semua mandi bersama. Di tempat lain, Kota dan Rei sedang menunggu di kejauhan tanpa melakukan apapun. Rei kemudian mengajak Kota untuk berimajinasi tentang para gadis yang sedang mandi saat ini. Dan kemudian mereka melakukan perdebatan kecil. Lalu Rio kemudian datang. Rio kemudian bertanya bagaimana mereka berdua bisa mempelajari bahasa dunia ini. Kota lalu menjawab bahwa mereka dibantu oleh Rui dengan cara orang dunia ini mengatakan sesuatu. Dan lalu Rui akan menerjemahkannya sehingga mereka bisa menghafalkan bahasa dari dunia ini. Rei kemudian bertanya tentang asal dari Rio. Seperti biasa, Rio menjawabnya bahwa dia berasal dari wilayah Yakumo, yang mana daerah itu mirip dengan Jepang. Rio lalu juga bertanya, mengapa mereka berdua ikut keluar dari kastil? Yang kemudian dijawab oleh Kota bahwa dia tidak ingin tinggal bersama Rui. Dan lalu alasan Rei nampaknya hanya ingin menemani Kota. Beberapa saat kemudian, para gadis sudah selesai mandi. Dan lalu Haruto, Rei, dan Kota ikut mandi juga. Sementara itu di wilayah hutan kerajaan Beltram, Riz yang sedang terbang kemudian turun ke sebuah kabin yang terisolasi. Riz kemudian mengetuk pintu kabin dengan kode tertentu. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Di dalam kabin terdapat 3 orang di sana. Mereka adalah Erin, Lucy, dan juga Vane. Erin kemudian menanyakan apa yang terjadi kepada Riz. Yang kemudian dijawab Riz bahwa Putri Christina sedang melarikan diri ke kerajaan Rodania. Riz kemudian memerintahkan mereka untuk memburu Putri Christina. Sebenarnya, Riz ingin Putri Christina ditangkap oleh pasukan Charles dan lalu dibawa ke Beltram. Namun, jika situasi tidak memungkinkan, mereka harus membunuh Christina. Riz lalu juga menjelaskan bahwa Putri Christina saat ini dikawal oleh 4 orang yang merepotkan, yang mana mereka semua menggunakan pedang sihir. Lucy kemudian bertanya, mengapa mereka tidak membunuhnya saat Putri Christina sudah mencapai Rodania? Karena hal itu tampak akan lebih mudah. Lalu, hal itu kemudian dijawab oleh Riz. Jika Putri Christina dibunuh setelah berada di Rodania, maka Duke Huguenot akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang keluarga Arbor. Jadi, mereka harus membunuh Putri Christina sebelum mencapai Rodania. Riz kemudian memperingatkan mereka bahwa di antara penjaga Putri Christina ada seorang yang sangat merepotkan, dan orang itu hampir membunuh Lucius. Ketiga orang itu pun menjadi kaget, karena mereka sendiri merupakan anggota dari kelompok singa surgawi, yang mana mereka mengetahui benar tentang Lucius. Lalu, Riz kemudian membuka peta dan mendiskusikan kemungkinan tempat yang dilewati oleh Putri Christina. Dan kemudian mereka pergi untuk melacak Putri Christina. Lalu di sisi lain,
Setelah mandi, Rio dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian berhenti di sebuah kota kecil saat sore hari dan memutuskan untuk menginap di sana. Dan saat mereka memasuki kota itu, mereka dihentikan oleh prajurit penjaga dan meminta mereka untuk membuka tudungnya. Rupanya, perintah pencarian Christina juga sudah mencapai kota ini. Rio kemudian memberikan alasan yang dibuatnya sendiri dan lalu bisa masuk kota tanpa kecurigaan. Setelah memasuki kota, mereka kemudian langsung mencari penginapan dan mereka kemudian memesan 2 kamar untuk gadis dan pria. Kamar mereka kecil, berdebu dan berbau jamur. Dan juga nampaknya para gadis kecuali Vanessa mungkin akan merasa tidak nyaman karena mereka belum pernah menginap di kamar seperti ini. Namun, dengan kondisi saat ini, mereka mau tidak mau harus menerimanya. Lalu, beberapa menit kemudian, Rio, Celia, Sarah, Alma, dan Orpia keluar dari kamar. Rio kemudian menyuruh Sarah, Alma, dan Orpia untuk mengirim roh kontrak mereka untuk menyelidiki dan juga mengawasi penginapan. Namun, ternyata ketiga gadis itu sudah melakukannya. Roh kontra Orpia saat ini sedang mengamati wilayah dari langit, dan roh kontra Alma saat ini sedang menjaga penginapan. Rio lalu tersenyum ketika mendengar itu, dan kemudian Rio mengajak Celia untuk belanja barang kebutuhan mereka yang dibutuhkan untuk perjalanan. Namun, ketiga gadis lain kemudian ingin ikut juga. Meskipun sebenarnya Celia agak cemberut sedikit setelah itu, tapi Celia tidak kesal. Karena jika Celia menjadi mereka, dia akan melakukan hal yang sama juga. Lalu sambil berjalan ke arah pasar, Rio kemudian membicarakan tentang Riz. Rio menduga bahwa Riz adalah seorang pengguna seni roh yang ahli dan juga memiliki artefak kuno. Sarah, Alma, dan Orpia juga menambahkan bahwa cara menyembunyikan kehadiran Riz juga sangat luar biasa, yang mana mereka sebelumnya tidak bisa mendeteksi serangan yang diarahkan ke Putri Christina sebelumnya. Mereka kemudian memutuskan untuk tetap waspada selama menghadapi Riz. Orpia kemudian menanyakan, bagaimana Riz mengetahui nama asli dari Rio? Rio kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan Riz mengetahui itu dari Lucius, orang yang membunuh ibunya. Sarah, Alma, dan Orpia nampaknya terkejut setelah mendengarnya, karena mereka belum tahu cerita ini sebelumnya. Rio kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak mempermasalahkan itu saat ini, karena saat ini ada hal yang agak merepotkan yang harus ditangani terlebih dahulu. Hal itu adalah Putri Christina yang sudah mendengar nama Rio. Sarah, Alma, dan Orpia nampak bingung dengan maksud Rio. Lalu Rio kemudian mengingatkan mereka tentang Rio yang menjadi kambing hitam dari suatu kejahatan di kerajaan tertentu. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Beltram. Dan juga Putri Christina adalah mantan teman sekelasnya yang juga hadir dalam kejadian itu. Namun, Rio saat ini memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, meskipun jika Putri Christina mencurigainya. Sementara itu, di penginapan, Christina saat ini sedang duduk menatap ke arah luar jendela. Christina kemudian berbicara dengan Vanessa. Vanessa kemudian bertanya mengenai pendapat Christina mengenai kelompok Rio dan gadis-gadis lainnya. Mereka adalah kelompok yang luar biasa, yang mana skala kekuatannya mampu melampaui beberapa ribu orang. Dan Vanessa kemudian menyarankan untuk menjalin kerjasama dengan mereka setelah mencapai Rodania. Christina lalu mengatakan bahwa hal itu akan cukup sulit untuk dilakukan, karena sebenarnya 3 gadis itu membantu hanya karena keinginan mereka ke Rio. Sementara Rio melakukan ini semua hanya untuk Celia. Dan jika mereka menggunakan Celia untuk menjalin kerjasama, Christina yakin bahwa itu malah akan membuat Rio membenci mereka. Christina dan Vanessa kemudian membicarakan tentang Riz yang mengatakan bahwa Haruto adalah Rio. Vanessa kemudian membicarakan tentang Riz yang mengatakan nama asli Rio sebelumnya. Mereka kemudian mengingat tentang kejadian penculikan Flora ketika masih kecil. Dan saat kejadian itu, mereka mengenal anak yatim piatu yang bernama Rio juga. Christina dan Vanessa kemudian mencurigai bahwa Rio adalah Rio yang mereka kenal.
Dan jika itu benar, maka hal itu akan membuktikan alasan mengapa Rio bisa mengenal Celia. Vanessa lalu menyarankan Christina untuk bertanya ke Rio, karena kecurigaan mereka nampaknya memiliki kemungkinan yang jelas. Namun, Christina kemudian menolaknya, karena jika Rio memang benar adalah Rio yang mereka kenal, maka mengungkit masa lalunya akan membuat hubungan mereka berakhir, mengingat apa yang sudah pernah mereka lakukan di masa lalu kepadanya. 1 jam kemudian, Haruto dan yang lainnya kemudian kembali dari belanja. Mereka kemudian memasak untuk makan malam. Rio dan yang lainnya kemudian memasak banyak hidangan, dan nampaknya Putri Christina mengatakan bahwa makanan itu sekelas buatan koki kerajaan. Keesokan harinya, mereka kemudian berangkat dan menuju jalur timur lagi. Namun, mereka saat ini memilih untuk melewati hutan daripada menggunakan jalan raya. Di saat siang hari, Haruto dibantu oleh Celia dan Orphea untuk memasak risotto keju. Celia membantu menyiapkan tempat makan dan juga air menggunakan kekuatan sihirnya. Karena Rio dan yang lainnya saat ini tidak bisa memperlihatkan seni roh ke depan Christina. Celia kemudian merasa senang karena dia bisa membantu lebih dari biasanya. Setelah selesai, Celia kemudian membuat tempat duduk untuk makan. Sementara Orphea membantu Rio mengolah bahan. Lalu saat makanan disajikan, Kouta dan Ri sangat kaget karena melihat makanan Jepang. Mereka kemudian sangat senang karena dapat memakan nasi lagi. Dan juga mereka semua kemudian menikmati hidangan itu bersama. Sementara itu, di wilayah jauh ke timur dari tempat Rio dan yang lainnya sekarang, Arain sekarang sedang memasuki sebuah bar di kota Pos. Kota ini berada di dekat kerajaan Galar dan juga berisikan banyak petualang veteran. Para petualang di bar nampaknya tidak menyukai Arain. Namun, saat mereka mau membuat keributan dengan Arain lalu mengeluarkan lembaran buronan yang bernilai 500 emas. Arain kemudian mengajak kerjasama dengan para petualang dan menyuruh mereka untuk menjaga kota ini jika saja para buronan itu lewat, dan mereka harus melaporkan kepadanya. Arain kemudian memberikan mereka uang muka. Lalu mereka kemudian menerimanya karena tergiur dengan hadiahnya. Sementara itu, di kerajaan Galar, Hiroki saat ini masih menginap di kerajaan. Dan dia sedang duduk di sofa mewah bersama Flora, Roana, dan juga Duke Huguenot. Mereka nampaknya membicarakan tentang pertemuan berturut-turut Hiroaki. Setelah itu, Hiroki kemudian langsung menanyakan apa yang diinginkan oleh Duke Huguenot. Duke Huguenot kemudian tertawa dan lalu mengatakan bahwa sudah waktunya Hiroaki untuk menikah. Hiroaki kemudian memikirkannya. Di dunia asalnya umur Hiroaki masih terlalu muda untuk menikah. Namun di dunia ini umur Hiroaki saat ini sudah wajar untuk menikah. Duke Huguenot kemudian menyarankan bahwa istri pertama Hiroaki harus mempunyai status sosial yang sesuai. Dan lalu dia mengajukan Flora. Flora yang tidak punya pilihan lain kemudian menyetujuinya dengan canggung. Hiroaki kemudian menanyakan tentang bangsawan Galar yang mengirim permintaan pernikahan kepadanya. Dan setelah Duke Huguenot menyebutkannya, dia agak kecewa karena Hiroki tidak melihat ada nama Liselot di daftar itu. Meskipun begitu, Hiroki masih menginginkan Liselot menjadi istri kedua atau ketiganya. Dan Hiroki kemudian memutuskan untuk menghampiri Liselot dan meminta mereka untuk mampir ke kota Amandi sebelum mereka kembali ke Rodania. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.